Halo Emailcomers, selamat datang di Tech Venture Emailcom. Gimana nih kabar teman-teman semua? Kuharap semuanya pada baik-baik aja ya. Nah, kali ini di Tech Venture kali ini kita akan melakukan sharing session seputar topik-topik menarik pastinya. Tapi sebelum itu perkenalkan, nama aku Iqbal Alwi yang kali ini akan memandu podcast kita pada kali ini. Nah, topik kita kali ini di sharing session ini adalah inovasi tanpa batas, tips sukses dari teknopreneur muda pendiri rumah dev dan ruang mahasiswa. Nah, sebelum itu aku gak bakalan sendirian karena aku masih mahasiswa juga, jadi kita bakalan perlu orang yang udah berpengalaman di bidangnya. Kita bakalan mau lanjut panggil, tapi sebelum itu kita sedikit spoiler dikit. Siapa sih ini orang yang akan menemani aku pada sharing session kali ini? Beliau adalah founder dari Ruang Mahasiswa, founder dari Rumah Dev, COO di Pak Tani Digital di tahun 2019, IT Manager Ideal sampai tahun 2022, Top 10 Youth Entrepreneurs Symposium di Singapura 2017, Top 5 Ideas Business Plan Competition di UGM Jogja 2019, Top 5 Finalis Wirausaha Muda Berprestasi Kemenpora 2024. Dan pastinya abang ini merupakan alumni S1 Ilmu Komputer USU di tahun 2018 serta gak ketinggalan juga menjadi pengurus Emailcom periode 2016-2017. Tanpa berlama-lama lagi ya, udah penasaran udah sehebat ini beliau gitu. Kita langsung aja panggilkan Abang Ronaldi Tumanggar Eskom. Selamat datang Bang. Halo. Halo Bang, gimana kabarnya Bang? Sehat-sehat. Panggilan aku panggil siapa nih? Abang enaknya panggil apa? Bang Ronald gimana? Aku Naldi, boleh. Bang Naldi. Ya. Oke. Aku panggil kamu Iqbal aja. Iqbal, oke. Oke. Iqbal. Gimana kabarnya Bang? Sehat-sehat. Alhamdulillah. Nah, ini Abang baru pasti banyak sibuk juga kegiatan yang kamu sehari-hari. Abang ini lagi aktif apa Bang belakangan ini? 3 minggu ini lebih banyak di event. Kemarin ada event juga di Gelanggang Mahasiswa kan. Terus ke Siantar melakukan pelatihan untuk 280 siswa RPL ya jurusan IT. Baru balik lagi kemarin ada event juga di kampus USTP, kampus baru di Medan gitu. Baru ke sini. Wah, udah sesibuk itu tapi masih menyempatkan waktunya di Ya, sini. Terima kasih sebelumnya Bang. Begitulah. Oke. Ini sebelum kita masuk lebih jauh soal teknopreneur gitu Bang, kita kan ini sama-sama dari ilmu komputer nih kan Bang. Betul. Boleh dong Bang cerita sedikit ke pengalaman Abang selama kuliah itu gimana Bang? Atau mungkin beda dari yang kami rasakan sekarang? Kalian angkatan COVID ya? Iya. Beda. Awalnya aja Bang. Awalnya aja beda. Kalau aku sih sebenarnya ketika kuliah di awal juga masih cukup insecure karena dari desa, benar-benar desa kan, dan juga tren sekolah kami ke kuliah di US itu nggak banyak, mungkin dari 200-an lulusan hanya 3 orang yang masuk USU gitu kan. Jadi cukup insecure lah dengan teman-teman di Medan. Dan juga mungkin waktu dulu kan ospeknya kami ya agak-agak lain, Yang masih terlalu kental gitu. masih kami cukup sangat takut sama senior dulu ya. Ya itu kerasa lah, itu ospeknya 3 hari 2 minggu, kerasa 3 bulan masih lah. Jadi aku kurang pede sebenarnya. Jadi aku tuh sebenarnya 2 semester itu kupu-kupu, nggak punya teman. Iya, mungkin yang lain nggak punya. Temanku cuma 1 lah. Tapi lama-lama beliau ini, si kawan ini makin lama makin malas kuliah gitu kan. Terus iya, jadi aku kayak merasa sendiri, udah bidik misi kan, orang tua tahu kuliah. Ini kalau aku gagal nggak bener ini. Kalau si kawan kan gagal orang tuanya kaya ya. Kalau aku Kita harus berjuang sendiri juga Mas ya. tidak ada option lah untuk mundur gitu. Terakhir harus harus mulai lagi lah bergaul dengan teman-teman dari rasa insecure itu. Tapi lama-lama teman menerima, sudah mulai aktif organisasi juga. Aku aktif organisasi itu kayaknya memang mulai semester 4 baru aktif kepanitiaan, ambil tanggung jawab di Porsening. Terus juga dulu ada namanya kompetisi Pasilkom TI juga yang tahunan, aku ambil di sana sampai coba Aslab. Aku dari semester 5 baru terpilih Aslab dan terpilih Mapres di 1 tahun berikutnya.
Jadi dari kupu-kupu jadi terpilih Mapres dan atlet terbaik itu kayaknya lompatannya terlalu jauh ya. Jauh banget sih Bang kalau kayak gitu. Iya, jadi tapi setelah udah cukup aktif, udah cukup dikenal juga di masanya kami, sangat-sangat menikmati kuliah di ilmu komputer gitu. Jadi 2 semester itu kayaknya memang masa-masa sangat-sangat gelap sekali itu. Gitu sih, Iqbal. Oke Bang, itu tadi kayak apa ya dibilangnya? Perlu ya awalnya pun saya pun juga sebenarnya Bang. Kalau misalnya awal itu agak nggak terlalu yang gimana-gimana banget, tapi belakangan ini udah mulai aktif, mulai kegiatan kayak gitu. Nah, dari Abang lah ini. Ya. Dari mungkin ada dari teman-teman yang lain kalau misalnya ada yang masih takut untuk coba kegiatan kayak gitu, kira-kira apa saran Abang? Eh, aku mulai paham ya sebenarnya kayak yang tadi lah. Aku semester 1 2 itu merasa kayak kuliah aja di datang kelas cukup. Ternyata ya di situ udah ketahuan juga senior-senior yang jenjang karirnya dulu bagus kan. Yang kita tahu nih dia terkenal di kampus dan ketika diterima di kerja di perusahaan yang top, let's say BUMN atau dulu sekelas booming startup itu masih sangat apa dulu kayak di Gojek, di Bukalapak dulu itu trennya di kampus kita dulu banyak yang kerja. Jadi kita lihat track recordnya memang orang-orang yang sudah punya privilege atau berprestasi lah di kampus. Yeah. Nah, kita kan pastinya sebagai mahasiswa baru atau mahasiswa angkatan bawah kan pasti pengen kan ngikutin jejak mereka kan. Nah, jadi kalau ada rasa keinginan untuk maju, untuk misalnya dapat beasiswa, terus kemudian juga ya namanya mahasiswa kita juga masih kayak pengen pembuktian diri kan mulai dari kepanitiaan dulu, aktif di organisasi. Di situ kan belajarnya banyak belajar mental, manajemen, public speaking. Jadi ya aku pikir ya kalau yang masih ragu sih sebenarnya ya kamu juga ngapain kuliah, apalagi yang bayar uang kuliah mahal ya. Iya. Ngapain kalau cuma datang ke kampus pulang gitu. Maksimalkan lah, setidaknya jangan apalah kalau istilah pengusaha BEP lah orang tuanya gitu kan, balik modal gitu ya dengan keaktifanmu, dengan prestasimu di kampus, kira-kira gitu sih Iqbal. Bang, itu tadi tips dari seorang Bang Naldi gitu. Kita mau nyoba ini ke topik kita nih Bang, masuk. Kita mulai ke topik kita yaitu dari Abang dah dulu ini. Abang gimana sih kok bisa masuk nyemplung ke Technopreneur? Oke. Ya, jadi kan aku itu kan bidik misi. Mungkin beberapa orang udah tahu lah, teman-teman atau adik-adik yang lagi kuliah di sini kan. Aku bidik misi sebenarnya itu kan juga kuliah itu support orang tua itu cuma doa. Mereka nggak. Aku berangkat ke Medan juga artinya dengan modal nekat sebenarnya. Nggak pernah. Kalau secara biaya bisa dibilang sampai aku tamat itu sangat-sangat minim lah dari orang tua. Mereka percaya mungkin dulu bidik misi kami itu 600.000 per bulan itu udah cukup. Padahal kalau di Medan kan faktanya enggak. Jadi ceritanya kan dari awal sebenarnya aku sudah harus mikir banyak cara gimana aku berstrategi bisa survive di Medan. Artinya apapun dulu itu pekerjaannya untuk nambah uang sakuku itu aku kerjain. Salah satunya adalah ketika aku semester 2 udah dapat kelas dan lab pemrograman internet. Wah, aku pikir ini bisa dijadikan mulai nambah penghasilan nih. Aku ngerjain web itu bisa nih untuk dapat pemasukan gitu. Yang kedua aku cari cara kayak gimana sih cara mahasiswa itu dapat duit tambahan tanpa harus terganggu kuliahnya gitu. Karena kan kita di USU kan jadwal kita kan nggak pasti kan, ada pagi, ada siang, ada sore, tergantung keluar dari jadwal kampusnya sama dosennya kan. Kadang udah pasti pun diganti sama dosennya jadwalnya kan. Jadi apa nih pekerjaan yang bisa aku kerjain secara tanpa terbatas waktu tapi memang nggak mengganggu kuliahku juga gitu. Nemulah itu dulu artikelnya di internet jadi blogger. Jadi aku belajar blogger, nulis dari 2014 aku banyak ke Gramet baca buku tanpa beli. Tanpa beli, baca semua tips SEO gitu kan. Nah, ternyata dua skill ini sangat kayak berjumpa gitu. Ternyata kayak membuat website tanpa SEO itu ibarat sayur tanpa garam. Jadi setelah aku udah tahu SEO, udah tahu buat website, terus udah bisa implementasi SEO di situ. Itu satu kesatuan yang bisa menambah value dari website itu kalau aku lagi ngerjain website.
Sampai udah mulai sering nih aku dapat website, maka aku panggil tim teman-temanku yang bisa ngoding web, programming, kita udah mulai nge-project dari semester 5. Jadi semester 5 itu kita udah punya tim developer gitu. Nah, itulah langkahnya aku udah punya media online ruang mahasiswa di semester 5 dan aku sudah punya tim untuk kayak developernya kita, walaupun kita masih mahasiswa itu dulu namanya, aku ingat kita 4 orang itu namanya Create Code. Create Code itulah cikal bakal dari rumah dev. Sebenarnya rumah dev itu cikal bakalnya gitu. Kalau orang mahasiswa sampai sekarang masih ya syukur-syukurnya masih ada brandnya dari sejak aku kuliah. Iya, tadi aku juga udah searching juga dikit gitu kan. Kayak wah, ini untuk saat itu berarti Abang masih mahasiswa gitu. Masih Masih. ngerjainnya. Itu Masih. awalnya gimana Bang ngejalani itu? Awalnya gini. Jadi dulu itu istilah startup itu belum terlalu booming. Boomingnya itu mungkin di 2018 lah, 17 kontes-kontes startup semua. Kami dulu kayak bilang itu kayak ruang mahasiswa itu media online masih. Nah, media online itu dulu sebelum ada USU official, ini kan USU official diurusin sama orang-orang resmi kan. Iya. Dulu namanya ada anak USU. Anak USU itu di zaman kami viral banget. Jadi kalau ada orang yang masuk anak USU itu udah bener-bener terkenal itu. Jadi banyak kami dulu tujuan lombanya itu dan dapat juara supaya masuk anak USU. Masuk ke situ Postingan, iya, postingan Instagram anak USU karena like-nya udah pasti banyak, 4.000, 5.000 gitu kan. Nah dulu kan di zaman kami ya like-nya 50, 100 kan, kayak itulah. Jadi aku bangun media online sama dulu Bang Jabar juga punya media online. Seingatku dulu Dreatif ada dulu itu ada beberapa media yang kami buat, beberapa founder di Ilkom, dan kayak lomba-lombaan bangun media dulu kami. Sambil kita karena udah udah punya skill website, aku kayak ketika nemu kelas pemrograman internet nih, kayak aku masuk di situ. Kalau masih KDP, konsep dasar pemrograman, aku masih kurang blend karena masih konsol-konsol kan. Iya. Otakku kan gimana cara dapat duit gitu kan. Kalau ini kayaknya kok orang cuma lihat hitam putih, ini apa kuning, enggak ini. Tapi kalau web, wah ini nih gitu kan. Langsung otakku gimana mutar skillku ini bisa jadi uang. Langsung berjalan gitu. Iya, karena memang harus bertahan hidup kan. Iya. Harus mikirnya memang bukan cuma gimana kuliah, tapi gimana biar besok itu uang saku untuk beli makan masih bisa. Naik angkot ke kampus masih ada ongkosnya. Itu sih, Iqbal. Awalnya itu kan Abang itu kira-kira berat gak sih Bang jalannya? Kalau berat ya berat lah. Artinya kan semua permulaan itu kan sebenarnya sulit ya. Jadi memulai entrepreneur itu kalau dulu sebenarnya belum aku bilang entrepreneur, kan masih coba jadi developer ya. Jadi yang pasti sangat sibuk lah dari kegiatan kuliah, yang kuliah kita udah cukup sibuk ya, aku ngajar juga kan, terus kemudian organisasi, tambah lagi ya nyari kerjaan seperti ini pasti berat lah. Cuman mungkin karena aku udah terbiasa dengan sibuk atau dari kecil sudah terbiasa dengan ngerjain banyak hal, jadi mungkin habitnya udah kebiasa, udah cukup bisa manajemen waktu juga. Jadi kalau secara kesibukan udah bisa diatur. Tapi memang pada dasarnya dulu aku selama kuliah nggak pernah kayak tidur siang lah, terus sampai Sabtu walaupun kuliah nggak masuk ya tetap ngerjain sesuatu, lomba atau segala macam gitu. Jadi Tetap ada yang diproduktifkan lah sih. harus sih menurutku. Kalau selagi mahasiswa ya harus, kalau aku ya mindsetku harus coba banyak hal, nggak harus selalu always belajar tentang computer science, karena aku punya kepercayaan apapun yang kamu pelajari bisa jadi saat itu belum ada gunanya tapi suatu saat akan bermanfaat. Betul Gitu sih. betul Ya. sih Bang. Kayak aku juga kadang masih nggak terlalu berfokus sama yang kita pelajari juga sih Bang. Kayak aku mau nyoba yang lain lagi karena kan kita belum pasti kan Bang passion kita di mana gitu sampai kita ketemu gitu. Iya. Kalau Abang nih sekarang ini kan Abang emang udah passion Abang di Technopreneur gitu. Sekarang Abang ngejalaninya gimana sih Bang? Seru gak sih Bang? Kalau seru-seru, udah mulai menikmati. Kalau tantangan pasti selalu ada, ya namanya hidup ya. Jadi serunya mungkin karena ini adalah goals yang ingin ku capai. Artinya sejak mahasiswa itu aku udah kepikiran jadi entrepreneur. Jadi
ketika tujuan itu kecapai ya memang udah dinikmati walaupun sibuk, walaupun banyak tantangan, tapi aku balik lagi berpikir ini kan hidup yang aku pilih gitu, jalan yang aku pilih ya mau gimana pun seru enggaknya, terus kemudian banyak tantangannya banyak masalahnya ya karena ini aku yang milih, kecuali sesuatu yang kita kerjain yang bukan kita pilih atau terpaksa mungkin beda ya, jadi dinikmati aja, apalagi mungkin 2-3 tahun terakhir ini udah mulai makin bisa menikmati lah sebagai profesi entrepreneur. Soalnya pun kalau misalnya kita ngejalaninya yang emang udah kita mau, jadi kayak ya seberat apapun tantangannya juga bakalan kita bisa aja kita lewati gitu. Iya, karena memang balik lagi karena udah jadi pilihan. Artinya kalau udah kita pilih ya kita harus tanggung jawab dengan konsekuensinya gitu. Kalau misalnya abang sekarang ini yang paling berat abang jalani tantangannya selama jadi technopreneur itu apa? Kalau sekarang karena kan sudah full menggaji tim, membiayai operasional kantor, pemasukan ke diri sendiri pun udah benar-benar pure dari situ, dari perusahaan, ya pasti tantangannya adalah gimana memastikan omset tiap bulan cukup. Nah itu yang pertama. Ya jadi kalau nggak cukup kan agak pusing tuh. Jadi mungkin kalau orang tuh karyawan atau pegawai tanggal muda itu cukup seneng ya gajian, aku cukup pusing. Kebalikannya. Ya cukup kayak ini ya, ini mana lagi yang belum transfer, mana ini gitu. Jadi memastikan omset tiap bulan itu cukup, itu tantangannya. Yang kedua ya memastikan kayak kan udah sewa kantor sendiri juga, udah mandiri dari 3 tahun lalu. Mungkin awal-awal paling khawatir mungkin di tahun ini aku bisa sewa kantor, tahun depan masih bisa nggak ya gitu. Di saat juga biasanya ya sewa itu selalu naik dan juga inflasi juga kan. Tapi sejauh ini ya bisa kok kayak dimudahkan Tuhan juga, selalu ada jalannya. Sama mungkin gimana memastikan tim atau karyawan yang sudah ada sekarang itu tetap semangat kerjanya, terus bisa paham kebutuhan mereka juga, terus gimana agar ekosistemnya atau apalah suasana kantornya itu jangan terlalu baku juga, jangan terlalu strict supaya kerjanya nyaman gitu. Jadi aku juga harus paham kebutuhan teman-teman ini, mereka sebenarnya maunya apa. Kalau kita mau dapatkan support yang lebih dari tim, seharusnya juga kita ngasih feedback yang lebih gitu kan. Jadi aku pengen kalau teman-teman tim ini yang udah bagus, setidaknya kan kita pasti berharap mereka bisa stay lama di perusahaan kita gitu sih. Jadi di omset, di ya operasional lah kantor DC, dan memastikan tim ke jangka panjang, itu tantangannya. Banyak sih yang harus dipikirkan kalau Banyak, gitu ya. banyak. Ini kalau misalnya abang kan lulusan ilmu komputer juga gitu kan. Kita kan kayak nggak terlalu yang ini kan technopreneur kan hal baru lah gitu istilahnya gitu. Dan kita pun di kuliah pun juga nggak ada yang nyentuh-nyentuh terlalu seperti yang ini gitu. Menurut abang kalau misalnya dari email commerce mungkin kalau misalnya ada gitu yang mau nyoba ikut jalan abang gitu, kira-kira peluangnya besar gak sih bang? Kalau ditanya besar, karena kan sekarang kan apapun ceritanya di era kita sekarang, kita hidup di era TI dan digitalisasi kan. Betul. Artinya kan entrepreneur itu dari dua kata, teknologi dan entrepreneur. Artinya kan kita yang sudah paham dengan dunia IT memilih jadi entrepreneur dengan memaksimalkan kemajuan teknologi tadi. Itu kan sebenarnya. Artinya sebenarnya menurutku di antara peluang yang di antara orang lain, potensi jadi entrepreneur paling tinggi itu salah satunya orang IT. Oh, jadi kalau misal abang setuju nggak kalau misalnya yang mau nyemplung technopreneur harus punya pengalaman dan punya studi di bidang teknologi nggak? Nggak harus punya studi ilmu di bidang IT, tapi harus punya pengalaman IT. Gimana bisa dia bilang jadi technopreneur kalau dia nggak menguasai IT kan? Nggak ada basic ilmu gitu. Berarti dia mungkin entrepreneur biasa aja, mungkin buka kafe, terus mungkin jual fashion dan lain sebagainya. Tapi sekarang walaupun dia bukan IT, kalau dia harus entrepreneur, dia memang harus menguasai digitalisasi, jualan online kan, terus gimana menggunakan POS, gimana biar AI bisa ngebantu ke pekerjaan dia. Artinya apapun ceritanya, menurutku entrepreneur itu harus tetap punya kemampuan di bidang IT sih, nggak harus pro. Tapi kalau technopreneur, karena memang dia kan technopreneur kan dia
punya usaha atau ngebuka perusahaan yang berbasis IT atau menjalankan platform IT, ya so pasti ya Iya harus sih. ya cukup mumpuni di sana gitu sih. Harus Gitu. tahu bidangnya juga lah gitu Iya, ya kan. harus ini, karena kalau nggak itu belum bisa dia bilang dia technopreneur kan. Betul sih. Nah, Iya. kalau misalnya itu, misalnya nih kayak kami lah gitu kan, yang belum terlalu paham soal technopreneur gitu. Kira-kira apa yang bisa Bang kasih untuk kami pelajari terlebih dahulu sebelum nyemplung ke bidang ini? Oke, eh, mungkin ini ke adik-adik yang lagi kuliah di IT lah ya, Iya. ilmu komputer atau teknologi informasi di fakultas kita ini. So pasti kan sudah dapat banyak mata kuliah berbau IT ya, di bidang IT Iya. dari semester 1 sampai semester 8. Nah itu sebenarnya harus dikuasai. Semua juga ya berarti? Iya, nggak harus semua, tapi sebenarnya ada bidang yang benar-benar kamu itu paham dan bagus di sana. Misalnya kalau web programming atau kamu cukup jago di AI atau kamu di machine learning, harus ada satu yang. Kalau aku dulu kan ngambil web, fokusnya di web programming sama SEO. Nah, jadi aku ngambil di situ, itu kan ilmu teknologinya. Ini kan technopreneur, gabungan dari teknologi dan entrepreneurship. Entrepreneurship, kamu harus belajar memang basic entrepreneur. Salah satunya adalah harus paham mengembangkan usaha, mulai dari memilih bidang usaha, memvalidasi ide, melihat ide itu punya market, ya kan? Ya kan kita ngembangkan layanan untuk dipakai banyak orang, Iya. untuk dipakai orang. Kalau orangnya nggak ada, marketnya nggak ada, siapa yang mau pakai layanan kita? Artinya harus belajar entrepreneur, harus belajar bisnis. Belajar bisnisnya banyak cara ya, pasti bisa dari internet, YouTube, tapi memang sebaiknya juga ikut pelatihan, mentoring, bootcamp, lomba, cari seminar Cari apa entrepreneur di luar. kesempatan yang ada lah Iya, berarti. ya karena memang kalau di sini kan kayak ilmu entrepreneurship itu di kampus mungkin belum terlalu masif dan banyak, walaupun ada ya, bukan Apalagi nggak nih, ada. kayak di program studi kita gitu, ilmu komputer gitu, yang nggak Iya. fokusnya ke bisnis gitu. Iya, jadi belajarnya kalau aku dulu lebih banyak di luar, kalau entrepreneurship-nya gitu. Aku lebih banyak cari di luar lomba, pelatihan entrepreneurship. Aku ikut gabung ke tim-tim yang lain juga belajar bisnis. Ada juga kayak pengembangan gitu, kayak dulu ada SEC, USU gitu kan, yang di dekat Gema. Itu bisa menjadi wadah kita untuk ngebentuk karakter entrepreneurship-nya. Oke. Itu tadi salah satu tips lah ya berarti ya Bang. Iya. Nah, kalau tadi kita yang apa yang harus kita pelajari, nah ini apa yang harus kita hindari kalau misalnya kita mau jadi seorang technopreneur gitu. Yang harus dihindari mungkin salah satunya adalah, kalau aku ya, sebenarnya nggak satu aja sih, ada beberapa. Boleh Bang, spill aja. Kita Menurutku. feel free. Nah, iya. Jadi Sharing kalau yang session. dihindari, jangan terlalu ngedengerin orang juga sih. Ya maksudnya kan orang itu juga ada yang ngomong gini kan, mungkin tujuannya baik, tapi menurutku baik itu nggak semua cocok dengan kita. Misalnya kalau keluarga aku nggak ada background entrepreneur kan, ya kalau mereka pastinya kan yang pasti-pasti aja lah ya. Tapi aku memilih ini karena aku yakin sama diri sendiri juga, aku punya kemampuan di situ. Artinya kalau dihindarin adalah terlalu banyak ngedengerin orang, itu nggak bagus juga. Terlalu insecure juga nggak bagus juga. Terlalu overthinking juga nggak bagus juga. Karena insecure ini kan sebenarnya aku yakin setiap orang punya potensi. Tapi kalau dia selalu merasa insecure sama dirinya, lama-lama potensinya nggak muncul. Padahal ada, gitu. Dia selalu merasa nggak yakin sama diri. Sama overthinking. Overthinking ini kan paling sering terjadi ke entrepreneur karena kenapa? Gimana nanti kalau 3 bulan nggak jalan, nggak ada profit? Gimana nanti kalau 6 bulan itu aku sama sekali nggak ada pendapatan? Gimana kalau nanti aku 1 tahun itu nggak punya pasar gitu? Jadi terlalu overthinking. Tapi dia nggak mulai gitu. Jadi kalau kita ngerasa sudah ngelakuinnya dengan maksimal, ya kadang juga perlu sabar itu. Ya perlu sabar, nggak semua secepat itu harus ada dan bisa gitu kan. Jadi aku sih ya, kalau kalian belum punya modal, baik itu secara material atau skill atau apa, ya belajar. Jangan terlalu overthinking, insecure. Dan kalau banyak pendapat-pendapat teman, ditampung aja, pilih yang paling cocok. Tapi kalau ada omongan-omongan teman-teman yang
kurang enak, negatif atau ngerasa ngejatuhin atau nggak percaya sama kalian, ya buktikan. Aku semakin diomongin yang ini, aku malah ya aku Makin mau berapi-api. kasih ke pembuktian gitu, gitu sih. Jadi biar omonganmu yang kemarin itu statementnya negatif bisa kayak ya kamu salah sebenarnya gitu sih kalau aku. Jadi kita harus kayak ya jangan, kalau misalnya emangnya bagus membangun gitu kritis kan berarti kayak ya kita terima gitu. Betul. Tapi kalau misalnya cuma untuk menjatuhkan doang ya jangan didengar tapi kita buktikan. Iya, aku Betul. mau buktiin gitu kalau aku. Oke, tadi kita udah bahas soal itu. Nah, kita tadi dari email kami membuka sesi Q&A dari story Oke, dan oke. dari udah ada beberapa pertanyaan yang udah kami siapkan gitu, Bang. Boleh. Oke, kita langsung aja, Bang. Pertanyaan pertama itu, siapa yang paling memotivasi atau menginspirasi Abang hingga sampai di titik ini? Seseorang yang paling menginspirasi Abang gitu. Diri sendiri. Diri sendiri. Wah. Karena Kalau apa? Iya. Mungkin kalau sosok inspiratif banyak ya. Tapi kenapa aku pilih diri sendiri? Karena aku memang benar-benar pengen merubah hidupku lebih baik dari dulu. Gitu. Jadi aku selalu berusaha gimana ngelakuin banyak hal untuk aku bisa hidup lebih baik. Karena mungkin kalau kalian mungkin juga nggak tahu, aku itu waktu kecil sangat keras hidupnya, sangat terbatas. Jadi aku nggak mau hidupku ke masa depan sama seperti itu. Jadi aku selalu punya prinsip gini aja simpelnya, hidupku hari ini harus lebih baik dari kemarin, besok harus lebih baik dari hari ini. Makanya kalau orang tanya, oh Bang Naldi udah sukses begini, aku selalu kayak denial, maksudnya aku nggak oke, afirmasi boleh lah ya, tapi aku merasa aku belum sukses. Tapi kalau ditanya, ibarat apakah Ronaldi kehidupannya sudah lebih baik? Ya, yes. Hidupku sekarang sudah lebih baik dari 5 tahun lalu, hidupku jauh lebih baik dari 10 tahun lalu. Gitu. Tapi kalau sosok inspiratif pasti banyak lah, tapi paling menginspirasi mungkin aku dan orang tua dan keluarga. Maksudnya mungkin orang tuaku nggak seinspiratif atau nggak seharapannya aku pengen gitu. Pasti ada juga kayak masa kecil kok hidup susah banget gitu. Tapi kalau ditanya inspirasi mungkin nggak. Tapi kenapa aku semangat? Karena aku benar-benar pengen buat orang tua dan keluargaku itu hidup lebih baik gitu sih. Jadi nggak ada alasan untuk kayak keadaan aku seperti ini, nggak ada alasan. Selagi ada kemauan pasti ada jalannya gitu. Karena kalau aku dengan statement seperti itu bahwa aku terima nasib lah, orang tua aku begini, aku tinggal di desa terpencil, nggak punya sekolah, nggak punya ini, ya pasti kan mindsetnya nggak mau maju kan. Padahal kita sudah di posisi terpuruk tuh. Berarti kalau mindsetnya selalu apalah ya, istilahnya dibilang memang mungkin realistis ya, tapi kalau selalu mindsetnya itu nggak mau berubah lebih baik ya, aku pikir juga aku nggak akan ada di sini juga, nggak pernah kuliah di USU gitu. Tapi aku pengen dari kecil tuh gimana sih biar aku bisa lebih baik gitu, gimana sih caranya biar suatu saat aku nggak kerja di ladang lagi terus panas-panasan gitu. Walaupun belum selalu itu dibilang buruk ya, tapi pada dasarnya kan manusia punya impian ya. Aku pengen capai impian itu dengan melakukan banyak hal dan totalitas gitu sih. Oke, itu tadi semoga menjawab pertanyaannya. Dan yang pertanyaan kedua nih Bang, Abang menjadi teknopreneur emang mimpi dari dulu kah atau Abang pernah membayangkan di bidang yang lain gitu? Enggak dari dulu, pasti enggak. Karena kalau SMA aku cuman bermimpi suatu saat karena udah terbiasa di ladang di sawah kan, gimana sih pengen kerja kantoran suatu saat gitu. Tapi mimpi manusia itu menurutku dinamis lah ya, dinamis. Kalau ada yang cukup statis cita-cita dari kecil itu aku sangat-sangat maksudnya luar biasa ya. Kalau dia mempertahankan misalnya jadi dokter sampai pada akhirnya jadi dokter itu gitu. Memang luar biasa sih. Tapi kalau aku umumnya juga dinamis. Aku kepikiran jadi entrepreneur itu juga udah semester ke atas 5-6 gitu. Jadi kalau awal-awal kuliah masih kayak pengen programmer, kerja kantoran seru nih kayak di gedung tower apa gitu, gedung besar di Jakarta misalnya. Tapi terpikirnya itu setelah memang sudah terbiasa menghasilkan uang kali ya waktu kuliah ya, maksudnya sudah terbiasa cari duit sendiri, menghasilkan udah
belum lulus pun udah punya pendapatan. Ketika udah semester akhir, kenapa aku harus kerja? Toh aku udah tahu caranya menghasilkan uang untuk pribadiku. Kalau secara lomba-lombaan gaji ya pasti nggak ada titik akhirnya. Ada gaji di sana 20 mungkin aku, kalau itu pasti nggak ada titik akhirnya. Tapi kalau sekarang aku bisa dibilang kayak waktu semester 7 aku udah mandiri banget gitu. Udah penghasilan ya dari ngajar, dari project ya kan, terus ya ada juga sama teman-teman jualan atau bisnis. Jadi setidaknya udah cukup untuk menghidupi diri iya, sendiri. udah mandiri lah di Medan gitu. Semuanya dari gadget, laptop, motor aku beli semuanya pakai dana pribadi. Jadi ya apalagi kenapa harus lamar kerja? Udah ini aja lah lanjut gitu. Gitu sih Bang. Itu tadi awalnya Iya. berarti ya, Bang. Iya. Oke, itu pertanyaan kedua. Dan pertanyaan ketiga kita, menurut Abang apa itu sukses dalam bidang tech ini dan apa hal yang paling menarik di bidang tersebut? Di bidang teknologi. Iya. Gimana bilang sukses di bidang tech-nya? Oh, ini aja lah. Singkat mungkin ya. Kalau sukses di bidang teknologi tanpa harus mengkaitkan dengan entrepreneurnya, aku pikir kalian bisa dibilang sukses, kita bisa dibilang sukses kalau nanti let's say lulus dari kampus ini. Yang pertama, jangan terlalu lama nganggurnya. Yang kedua, bisalah masuk top company di nasional gitu kan, bersaing dengan lulusan-lulusan ITB, UI, UGM sana, di BUMN, di Unicorn, itu menurut sukses. Atau mungkin ketika kamu lulus kamu cukup yakin bisa survive di mana aja. Artinya secara dari skill yang kamu punya sama sarjanamu, kamu udah cukup merasa yakin, nggak worry lagi bahwa aku sangat sulit dapat kerja, nggak lagi. Jadi kamu merasa udah cukup pengalaman, ya kamu punya banyak opsi. Jadi jangan cuma satu opsi aja pun susah. Kalau aku dulu banyak opsi, aku nggak pernah lamar kerja, tapi dipanggil. Iya, aku Itu dipanggil. kenikmatan kalau misalnya Iya. udah bangun branding juga berarti. Udah bangun branding, aku personal branding dari semester 7 udah punya branding. Jadi aku nggak pernah lamar kerja. Kerjaan pertama itu aku dipanggil. Kerjaan kedua itu aku juga ditawarkan sama senior sampai 4 Jadi tahun. kita kalau misalnya udah punya skill, udah punya diri, udah personal branding, kayak ya kita nggak nyari kerja, kita yang dicari kerja. Ya kalau itu aku agak setuju sih. Karena aku pun di program Google 3 tahun tetap dipanggil. Padahal sebelumnya diseleksi ketat tuh. Ya kemarin juga sebagai mentor di program prakerja itu juga kita ditawarin beberapa kelas. Kita nggak nyari-nyari. Jadi sebenarnya sih itu sih menurutku sukses. Yang pastinya di luar itu kan pasti sebagai lulusan komputer yang nanti sarjana komputer harus punya skill dan kompetensi yang mumpuni ya. Harus yakin bahwa kamu ini seorang sarjana komputer loh. Gitu. Nggak harus di coding, tapi harus ada kemampuan khusus yang kamu punya. Jangan cuman sarjananya doang. Itu sih. Nah, itu tadi pertanyaan ketiga. Nah, untuk pertanyaan terakhir. Oh, ada lagi? Ada terakhir. Oke. Info cara kerja di rumah Dev, Bang. Oke, ya. Gimana, Bang? Di rumah Dev itu dia kayaknya aku pikir ya cukup inklusif juga. Itu yang pertama. Yang kedua, kami tidak selalu buka koprek gitu. Jadi sejauh ini teman-teman yang bantu ini pun udah ada 4-5 tahun sama aku bareng. Jadi chemistry-nya udah cukup oke. Kalaupun nambah itu yang pastinya kami umumkan di IG sih. Pasti. Kalau dipantengin aja IG. Iya, dipantengin IG, di website ada. Tapi memang kalau aku dari dulu di luar dari skill IT-nya, aku selalu melihat personality-nya. Dia good personality, tanggung jawab, nggak disiplin, nggak manajemen waktunya oke nggak. Itu sih yang Karena kalau misalnya nggak personality nggak bagus pun juga bisa merugikan tugas-tugasnya, juga ya. Jadi dia bisa pinter, bisa jago coding, tapi kalau nggak bisa diajak kerjasama, karena kalau di perusahaan kan udah pasti kolaborasi namanya ya. Kalau dia selalu ada masih rasa ego atau apa, belum bisa. Harus memang ya kita nggak blend nih gitu. Jadi aku pun nggak mau tipe yang terlalu diseganin, tapi kamu respect dan kamu bantu aku, kita saling bantu sebenarnya gitu.
Tapi yang pasti kayak mana ininya pasti kalau ada oprek itu pasti diinfo sih. Tapi semua diseleksi, kayak kemarin tuh kami seleksi malah maksudnya ada 4 kandidat yang paling bagus ya, kalau udah diwawancara kan tinggal siapa yang paling cocok secara win-win solution gitu sih Pak. Betul. Oke, itu tadi pertanyaan terakhir dari Q&A yang ditanyakan langsung dari email commerce gitu. Nah, mungkin untuk pertanyaan penutup kita gitu ya Bang, gimana kalau perasaan Abang udah mencapai titik ini, ada lagi nggak yang ingin Abang kejar lagi Bang, yang belum kesampaian? Ya manusia pasti punya mimpi ya, pasti ada. Ada yang enggak, ada yang belum sampai, pasti ada. Misalnya kan sebagai perusahaan kan kita pasti punya titik kita di mana lebih mandiri, lebih punya pengaruh gitu. Salah satunya suatu saat ada impian gimana kita supaya punya kantor sendiri, misalnya nggak nyewa lagi. Gimana kita bisa buka lapangan kerja lebih banyak di Medan supaya talent-talent kita juga yang ada di Medan ini jangan semuanya keluar dari Medan, yang bagus-bagus jangan ke Jawa semua. Yang pastinya kan ya nilai tukarnya kan harus seimbang. Kalau kan orang ngejarnya pengalaman ke Jawa mungkin karena belum pernah, sama rate salary-nya kan. Gimana kalau kita bisa membayar mereka memang yang mirip-mirip di Jawa lah, secara ini di atas UMR atau segala macam, pasti mereka juga pasti ada yang memilih gitu. Jadi suatu saat kalau kedepannya aku lebih kayak Rumada ini bisa berekspansi, lebih profesional lah ya, secara SDM lebih bisa buka ini, sama suatu saat malah kita yang tujuan punya bisa ekspansi ke Jawa. Karena temenku sudah ada yang bisa, alumni Fasilkom TI juga. Dia udah kantornya di awal di Medan, sekarang udah punya kantor cabang di Jabodetabek. Jadi kita mau belajar kayak gitu juga sih. Itu sih pengen kayak 2-3 tahun ke depan bisa nggak dicapai. Kira-kira gitu itu. Semoga kalau semoga semua itu tercapai lah ya Bang. Secepatnya lah. Ya, dengan cara yang baik juga. Ya, biar cepat kita financial freedom ya. Jalan-jalan. Jalan-jalan. Boleh lah Bang bagi-bagi tips lagi kalau misalnya udah berhasil ya kan Bang. Iya, nggak harus di podcast ini kan. Iya. Oke, itu tadi pertanyaan terakhir, dan kalau Abang mau menyampaikan sesuatu gak ke email commerce yang mungkin tertarik di bidang ini, sampaikan sesuatu apa aja. Oke, ini berarti ya, ini kameranya. Iya. Buat adik-adik berarti ya, email commerce atau juga teman-teman ya, mungkin ada alumni juga yang nontonnya. Kalau yang tertarik di technopreneur sih sebenarnya kan yang tadi udah pasti harus menguasai bidang tertentu di bidang IT-nya. Yang kedua harus belajar entrepreneur, harus tahu gimana menentukan pasar, memvalidasi ide, ada namanya kita validasi ide, terus survei pasarnya oke apa enggak, permintaannya ini. Jadi harus belajar entrepreneur, tapi satu yang aku tekankan, jangan selalu mikir modal itu always money. Jadi orang kalau mikir itu modalnya dari mana gitu kan, nggak selalu tentang uang. Skill itu sebenarnya modal juga. Networking ketika kamu punya relasi ke pengusaha lain atau mentor yang udah paham bisnis itu modal juga. Jadi aku dulu selalu memang dikasih hambatan, kalau buat kantor kan modal juga, sewa hosting untuk server kan modal juga. Buktinya aku 3 tahun disponsorin server cukup gede dari Jakarta. Makanya aku sekarang kayak udah punya partneran atau mitraan server yang udah 5 tahun kami kerjasama. Jadi sebenarnya yang penting itu di entrepreneur atau technopreneur itu, misalnya selain kita harus paham IT itu, kita nggak boleh berhenti belajar memperluas jaringan pertemanan. Itu sangat berpengaruh. Makanya pentingnya berorganisasi juga, karena di situ kan dilatih public speaking, gimana kita cara berkomunikasi yang baik. Aku mungkin secara ke tim itu kadang tegas gitu kan, kadang ke adik-adik itu kan kayak bercandaan, tapi kalau ngomongin bisnis harus serius, profesional. Aku mungkin ke orang ini kan kalau di grup mungkin agak nge-push gitu kan, tapi kalau kayak mau model project ya aku cara komunikasinya kayak customer service, mohon maaf ya Bu gitu kan, atau silakan ditunggu ya Kak, senyum gitu. Jadi harus belajar komunikasi, leadership, manajemen. Kedepannya kalau bisnis mau jalan harus belajar finance. Kalau bisnis udah
lebih serius harus belajar pajak, ya kan? Iya. Harus belajar. Iya, lagi. Legalitas kan. Kalau nggak punya legalitas, kamu nggak terpercaya, nggak sulit orang nanti kerja sama kamu. Nah, kalau udah legalitas ya omsetmu di tracking tiap bulan. Kalau udah di tracking ya mau nggak mau bayar pajak. Jadi saat ini aku masih pakai jasa teman notaris sama konsultan pajak, tapi lama-lama aku harus belajar juga, belajar finance. Karena kalau nggak belajar finance, ketika proyek banyak atau ada gitu kan, kita tahu di mana ini kapan BEP atau kapan berapa persen take profitnya. Kalau take profitnya udah oke, kedepannya apa? Apakah gitu aja gitu. Jadi ya kayaknya juga kalau menurutku ya berbisnis atau entrepreneur seni berstrategi dan berpikir, karena tiap hari dikocok-kocok terus otak kita itu. Ya gitulah kira-kira. Oke, berarti kayak tadi yang ada satu yang paling aku ingat tadi, modal nggak selalu soal uang. Nggak selalu Itu soal yang- uang. Jadi untuk para ilmu commerce ingat itu semua, dan intinya terus coba aja lah ya bang. Iya. Intinya ada niat, ada kemauan, pasti ada jalannya lagi. Benar. Nah, itu mungkin sesi terakhir kita di sharing session ini, dan ya terima kasih lagi untuk Abang Ronaldi yang udah Thank you menyempatkan Iqbal dan waktunya. Milkom ya udah ngundang ya. Iya, udah sharing juga ke kita semua ilmu-ilmunya. Semoga kayak podcast ini kita memberikan banyak informasi lah untuk email commerce semua. Oke. Oke, terima kasih juga untuk kalian yang udah memantengi podcast ini, dan jangan lupa like, comment, dan subscribe juga untuk semua kegiatan kita selanjutnya. Nah, sekian dari kita. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Oke, sampai jumpa. Bye. Assalamualaikum semua. Thank you.